Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak, kali ini kita masih belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Sebelumnya, Bapak akan bertanya, adakah di antara kalian pernah pergi ke pasar? Nah, di pasar banyak kalian jumpai buah-buahan dan sayur-sayuran yang dikelompokkan sesuai dengan jenisnya. Menurut kalian, kenapa buah-buahan dan sayuran tersebut dikelompokkan sesuai dengan jenisnya? Nah, di buku kita banyak beraneka ragam makhluk hidup. Untuk mempermudah dalam pelajarinya, maka manusia melakukan pengelompokan. Pengelompokan makhluk hidup itu dinamakan klasifikasi. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan lebih khusus membahas tentang klasifikasi dikotom dan kunci determinasi. Tujuan pembelajaran pada kesempatan ini adalah peserta didik dapat mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan prinsip klasifikasi. Klasifikasi makhluk hidup merupakan suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri yang dimiliki. Mengapa perlu pengklasifikasian makhluk hidup? Supaya mudah dalam mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Dalam klasifikasi mengenalkan adanya tingkatan kelompok-kelompok makhluk hidup, mulai dari kelompok besar, kelompok kecil, hingga tingkat individu. Tingkatan ini disebut sebagai takson. Tingkatan takson pertama kali dikenalkan oleh Carolus Linnaeus. Nah, adapun tingkatan takson menurut Carolus Linnaeus adalah ada 7 tingkatan ya. Ini ada 3 bahasa ya. Bahasa Latinnya misalnya regnum, kalau bahasa Indonesianya dunia, kemudian bahasa Inggrisnya kingdom. Yang kedua ada divisio untuk tumbuhan, kemudian phylum ini untuk hewan. Yang ketiga kelas atau klasis ya. Yang keempat ordo, yang kelima familia atau suku atau family, yang keenam genus atau marga, kemudian yang terakhir adalah spesies atau jenis. Di dalam tingkatan takson, semakin ke bawah, semakin banyak kesamaan ciri dan semakin sedikit anggotanya. Sebaliknya semakin ke atas, semakin sedikit kesamaan ciri dan semakin banyak anggotanya. Bisa digambarkan seperti ini. Nah, ini ya. Jadi yang pertama tadi kingdom, yang kedua phylum, kelas, ordo, family, jenis, dan spesies. Ini yang sebelah kiri panahnya ke atas. Kemudian di situ ada keterangan persamaan ciri makin sedikit. Jadi dari bawah ke atas persamaan cirinya makin sedikit. Berarti kalau dibalik ke bawah itu dari atas ke bawah persamaan cirinya makin banyak. Kemudian di sebelah kanan ini ada panah dari atas ke bawah. Kemudian ada penjelasan jumlah anggota makin sedikit dari atas ke bawah. Berarti kalau kebalikannya dari bawah ke atas jumlah anggotanya semakin banyak. Sama dengan tadi penjelasannya, jadi kalau semakin ke bawah persamaan cirinya semakin banyak, jumlah anggotanya semakin sedikit. Kalau dari bawah ke atas persamaan cirinya makin sedikit, jumlah anggotanya semakin banyak. Kemudian untuk mempermudah di dalam mengingat tingkatan takson tadi yang 7, maka
ketujuh tingkatan tadi dibuat dalam satu kalimat, yaitu King Diva cari orang paling ganteng sedunia. Nah, dari Kingnya itu adalah kingdom. Kemudian Diva, Divanya itu adalah divisio atau film. Ya, divisio tadi untuk tumbuhan, filmnya untuk hewan. Kemudian cari, huruf C-nya itu adalah kelas. Kemudian orang, ya, OR-nya itu adalah ordo. Kemudian faling, ya, FA-nya itu adalah family. Kemudian ganteng, huruf G-nya itu adalah genus. Kemudian sedunia, S-nya itu adalah spesies. Jadi disingkat atau dibikin dalam satu kalimat, King Diva cari orang paling ganteng sedunia. Contoh takson pada jagung, ya. Kingdomnya atau kerajaannya atau dalam dunianya adalah plantae atau tumbuhan. Kemudian divisionya spermatophyta, tumbuhan berbiji. Kemudian kelasnya monocotyledon atau berkeping satu. Kemudian ordonya Gramineales, yaitu kelompok rumput-rumputan. Kemudian familinya Graminae. Jenisnya Zea. Kemudian spesiesnya Giamais, untuk jagung, ya. Contoh tingkatan takson pada jagung untuk tumbuhan. Kemudian untuk hewan, ya, contoh takson pada kucing. Kingdomnya Animalia, yaitu hewan, kerajaan hewan. Kemudian filmnya, ya, kalau tumbuhan divisio, ya, kalau untuk hewan film Chordata, yaitu hewan bertulang belakang. Kemudian kelasnya Mamalia, yaitu hewan yang makhluk hidup yang mempunyai kelenjar susu. Kemudian ordo Carnivora, makan daging. Familinya Felidae, kelompok kucing. Jadi ini kelompok kucing ini dari kucing kecil sampai kucing besar, ya. Kalau kucing kecil termasuk kucing peliharaan, kalau kucing besar ya harimau, ya. Jenisnya Felis, kemudian spesiesnya Felis catus atau kucing peliharaan. Nah, kemudian sistem binomial nomenklatur, yaitu pemberian nama Latin terhadap makhluk hidup. Carolus Linnaeus menggunakan sistem klasifikasi makhluk hidup yang disebut dengan sistem binomial nomenklatur, sistem nama ganda. Aturan-aturan dalam sistem binomial nomenklatur adalah sebagai berikut. Yang pertama, nama spesies terdiri atas dua kata. Kata pertama adalah nama genus, dan kata kedua merupakan petunjuk spesies. Yang kedua, kata pertama diawali dengan huruf besar, dan kata kedua dengan huruf kecil, huruf awalnya. Yang ketiga, menggunakan bahasa Latin atau ilmiah atau bahasa yang dilatinkan, yaitu dengan dicetak miring atau digaris bawahi secara terpisah untuk nama genus dan nama spesiesnya. Contoh, untuk nama ilmiah jagung tadi adalah Giamais. Yang pertama, ini ditulis tadi ketentuannya dengan dua kata, ya. Yang kata pertama diawali dengan huruf besar, yang kata kedua diawali dengan huruf kecil. Ini ditulis tegak, hurufnya semuanya dikasih garis bawah secara terpisah. Ya, ada dua garis bawah di sini. Atau ini ditulis miring semua, tapi tidak dikasih garis bawah. Sama penulisannya, huruf depannya huruf besar untuk kata pertama, untuk kata kedua huruf depannya huruf kecil, ditulis miring. Nah, Zea ini menunjukkan genus. Kemudian maisnya ini menunjukkan
spesies. Ya. Contoh untuk nama kucing tadi, ya, kucing peliharaan. Nah, nama ilmiahnya Felis catus. Ya, ini huruf pertama, kata pertama F-nya huruf besar, kemudian huruf pertama kata kedua huruf kecil C-nya. Karena ini ditulis tegak, maka dikasih garis bawah terpisah. Ya. Kalau ditulis miring semua, maka ini tidak usah dikasih garis bawah. Felis ini ada menunjukkan genus, kemudian catus itu menunjukkan spesies. Nah, berikutnya kita pelajari tentang kunci determinasi, yaitu merupakan cara untuk mengidentifikasi atau mengenali makhluk hidup. Berisi tentang keterangan ciri-ciri makhluk hidup. Dalam identifikasi menggunakan kunci dikotom, yaitu menggunakan kata atau kalimat yang kontradiktif. Contoh penggunaan kunci determinasi. Ini kalian anak-anak tahu, ini adalah buaya, ya. Nah, ini contoh kunci determinasi. Dikotom itu tadi ada berpasangan dan saling kontradiktif, saling berlawanan. Ini nomor satunya ada 1A, 1B, selalu berpasangan. Ada 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B. Kita lihat untuk mengelompokkan buaya ini masuknya di mana, ya kan? Yang pertama, yang 1A ini pernyataannya memiliki sirip, kemudian bernapas dengan insang selamanya. Nah, buaya itu tidak punya sirip dan tidak bernapas dengan insang selamanya. Yang mempunyai ciri seperti ini adalah viscus atau ikan. Ini ikan, ya. Kemudian lihat 1B, tidak memiliki sirip atau bernapas dengan insang saat kecil. Nah, di sini buaya ini tidak memiliki sirip. Masuk ke sini, ya. Masuk ke 1B. Tapi dia tidak bernapas dengan insang saat kecil. Maka tidak dimasukkan di sini buaya, gitu, enggak, ya. Maka kalau belum selesai, masih ada yang belum lengkap, dilanjutkan ini ke nomor 2. Ya. Jadi yang pertama ini di 1B udah masuk, dia bagian tidak memiliki sirip, tapi dia tidak bernapas dengan insang. Ya, jadi dia udah masuk 1B. Tapi karena tidak bernapas dengan insang, belum selesai sampai di sini, maka dilihat di sini petunjuknya, lihat nomor 2. Nah, nomor 2A ini kulit halus dan lembab. Buaya kulitnya tidak halus, ya. Ini ditutup dengan sisik. Jadi bukan 2A. Yang kulitnya halus dan lembab itu termasuk amfibia sini, atau amfibi, ya. Nah, dilihat yang 2B-nya. Kulit ditutupi sisik. Nah, betul, ya, buaya ini ditutupi dengan sisik. Tapi ini ada kelanjutannya, mempunyai rambut atau bulu. Nah, dia tidak mempunyai rambut atau bulu. Jadi dia masuk 2B, tapi masih berlanjut. Dilihat nomor 3, gitu kan. Jadi kulit ditutupi sisik ini benar, jadi dia di 2B, ya. Di 2B. Tapi karena dia tidak memiliki rambut atau bulu, maka masih harus dilihat berikutnya, nomor 3 di sini petunjuknya. Kita lihat nomor 3A. Kulit ditutupi sisik. Nah, betul tadi, kan. Nggak ada kelanjutannya. Jadi buaya itu kulitnya ditutupi dengan sisik. Maka dia termasuk di sini reptilia atau binatang reptil atau binatang yang berjalan merangkak, ya. Jadi buaya termasuk di hewan reptilia, maka dia masuk di 3A, ini, ya. 3A. Nah, kalau dilanjut ke sininya, ini nomor 3B itu kulit ditutupi bulu atau rambut. Melanjutkan dari 2B di sini. Yang memiliki bulu atau rambut apa aja ada berikutnya. Jadi lanjut ke nomor 4.
yang nomor 4A itu ditutupi bulu dan memiliki sisik, yaitu burung apes ya. Kemudian yang 4B-nya kulit berambut dan terdapat kelenjar susu, mamalia. Nah, kalau buaya sampai tadi di 3A, maka kunci determinasinya untuk buaya adalah 1B, yaitu tidak memiliki sirip ya. Kemudian 2B, kulitnya ditutupi dengan sisik. 3A sama kulitnya ditutupi dengan sisik. Nah, selanjutnya ini adalah sebuah bagang ya. Jadi di kotak yang tengah ini ada 6 macam tumbuhan. Kita sekarang contoh ke kunci determinasi untuk tumbuhan. Ada lumut, ada suplir, jagung, kedelai, terung, dan melinjo. Kemudian yang 1A di sini tumbuhan yang berspora ya. Dari ke-6 ini ada suplir, ada lumut yang berspora. Nah, karena sini ada 2, ada suplir, ada lumut, maka ada kunci berikutnya ya di 2A. Dari yang berspora ini ada yang berbatang jelas, ada yang tidak berbatang. Nah, yang berbatang jelas adalah suplir. Kemudian yang 2B-nya yang tidak berbatang adalah lumut. Nah, kalau sudah ada ujungnya satu jenis tumbuhan di sini, maka sudah sampai di sini ya, tidak ada kelanjutannya karena tidak ada lagi yang dipisahkan. Nah, kemudian untuk yang tidak berspora di sini ada 4, jagung, kedelai, terung, dan melinjo. 1B. Kemudian dipecah dari 3A-nya di sini. Dari 1B tadi ada yang biji tertutup, ada yang biji terbuka. Nah, yang biji tertutup dari keempat tumbuhan tadi ini adalah jagung, kedelai, dan terung, ada 3. Kemudian yang biji terbuka ada melinjo ya, hanya 1. Jadi tidak lagi cabang ke sini karena udah 1 melinjo di sini. Nah, di sini masih 3, berarti harus dipecah lagi. Lanjut dari 3A, dari ke 4A dan 4B. Yang 4A itu berkeping 2. Dari yang biji tertutup berkeping 2. Ada 2, yaitu kedelai dan terung. Kemudian yang berkeping 1 ada jagung. Maka di sini sudah 1 jagung, tidak dipecah lagi. Nah, di sini yang berkeping 2 masih ada 2, kedelai dan terung. Dipisah lagi, lanjut ke 5A. Dari yang berkeping 2 ada yang berbunga kupu-kupu, yaitu kedelai. Kemudian ada yang berbunga trompet, yaitu terung ya. Jadi sudah terpisah di ujung-ujungnya satu-satu semua. Nah, dari bagan ini kalau dibuat kunci determinasi seperti ini. Tadi yang 1A bunyinya, bunyi kalimat dikotomnya tadi, yaitu tumbuhan yang berspora ya, atau berspora. Yang B-nya kebalikannya, berarti tidak berspora ya. Tumbuhan yang berspora tadi kan ada 2, ada suplir dan lumut ya. Karena ada 2 maka harus dilanjutkan, dilihat yang 2A-nya. Yang 2A itu adalah berbatang jelas gitu kan. Ini lanjut lihat ke nomor 2A-nya, berbatang jelas. Baru di situ kalau tumbuhan yang berspora dan berbatang jelas, contohnya adalah suplir di situ. Kemudian yang 1B ya, tumbuhan tidak berspora. Jadi lanjut tadi ke 2B-nya, yaitu tidak berbatang jelas, maka lumut ya. Jadi dari kotak semuanya dimasukkan ke sini ya. Tadi yang 3A-nya dilihat di sini, 3A berbiji tertutup, ditulis sini berbiji tertutup. Ya. Karena berbiji tertutup di sini ada 3 tumbuhan, maka di sini dilanjutkan, dilihat 4A gitu kan. 4A-nya apa? 4A di sini lihat berkeping 2. Berkeping 2. Berkeping 2 ternyata masih ada 2 tumbuhan di sini. Maka dilanjut
ke 5A. Nah, 5A di sini berbunga kupu-kupu. Nah, ini berbunga kupu-kupu. Tanaman apa itu? Ternyata di sini adalah kedelai. Kedelai masukkan ya. Kemudian ada yang berbunga trompet, yang 5B-nya masukkan di sini terung contohnya. Jadi dari bagan ini yang kunci dikotomnya ini dimasukkan, kemudian yang di ujungnya sebelah sini itu merupakan kelanjutannya, sambungannya dari kunci dikotom, kunci determinasi berikutnya kemana lanjutnya gitu ya. Jadi ini jadi 1A ini lanjut ke 2A, lihat 2A ini, yang 1B ini lanjut ke 3A, lihat 3-nya apa. Nah, kemudian dari sini dari 3A lanjut ke 4A, dilihat 4-nya apa. Kalau sudah ada langsung contoh tumbuhannya, maka nggak ada kelanjutannya terakhir di situ. Ya. Kenapa ada yang berlanjut? Ya, kalau berlanjut berarti di situ masih ada lebih dari contoh satu tumbuhan, harus dipisah lagi. Nah, gitu. Contoh dari sini 4A berkeping 2, ternyata masih ada 2 tumbuhan, maka harus dilihat ke 5A-nya. Nah, di 5A ada berbunga kupu-kupu, masukkan contohnya kedelai. Gitu. Nah, dari kunci determinasi tadi dan bagan, kemudian ditentukan kunci determinasi dari masing-masing jenis tumbuhan yang 6 tadi. Contoh di sini yang pertama suplir. Suplir itu kunci determinasinya adalah, lihat di sini suplir dia masuk di 1A ya. 1A, kemudian ini 2A. 1A 2A. Sudah sampai di sini. Berarti dia kuncinya di sini ditulis 1A dan 2A. Gitu ya. Ini misalkan yang nomor 2 lumut. Lumut itu ada di mana? Oh, ini ada di 1A. Kemudian lihat lagi ada di mana? Oh, di 2B. Ada lagi enggak? Ternyata enggak ada. Berarti kuncinya di sini 1A, 2B dan seterusnya. Kalian tolong lengkapi dari nomor 2 sampai nomor 6 ya. Melengkapi, tentukan kunci determinasinya dengan melihat bagan di samping kiri ini. Ya, demikian untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan kalian tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.